dari pihak istri dan anaknya yang melakukan sidak bisa menerima. Kenapa kok bisa menerima? Sebab ini kejadian keenam kalinya. Waduh, ini keenam kalinya, jadi sudah terbiasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Oke, di kesempatan pagi ini ya, ini saya semua lagi simpan tenaga, tetapi saya mendapatkan satu video yang luar biasa sehingga saya harus bereaksi ya. Jadi saya rasa saya harus bereaksi. Sebenarnya ini sangat capek ya. Saya juga nggak tahu karena mungkin ya tadi pagi waktu subuh makannya ini agak banyak micin ya, jadi cepat sekali kering di tenggorokan. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas atau bereaksi terhadap pernyataan atau video baru dari pendeta HTD, pendeta Henry Tandias si very very clear ya. Jadi pendeta HTD mengatakan bahwa si JT ya, Pastor JT ini sudah selesai karena istri dan juga anaknya sudah bertemu dengan si janda ya. Jadi janda yang ditaruh di apartemen itu, yang dipelihara dengan uang 200 juta itu ya, yang disewakan apartemen, itu sudah clear karena untuk kesekian kalinya ya, karena dibilang istrinya juga udah bisa terima ya. Istri dari JT sudah bisa terima karena ini bukan pertama kali dia bilang ya. Ini sudah keenam kalinya mereka memergoki suaminya ya, atau bapaknya ya, kalau anaknya bapaknya, kalau istrinya ya suaminya gitu ya. Karena ini udah 6 kali dipergoki. Jadi saya nggak tahu ya apakah ini yang terakhir kali ataukah nanti besok-besok akan ada yang ke-7, ke-8, ke-9 sampai seterusnya. Karena orang bilang kalau udah ada yang pertama, biasanya ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terbukti ini udah sampai ke-6 ya. Ini dibilang sudah ke-6 kalinya diperingatkan atau dipergoki ya, dan kita nggak tahu akan berapa lama bertahan ya, biasanya kan gitu kan. Kalau orang memang mentalnya itu mental nggak benar atau mental rusak ya, contoh misalnya mental maling, dia akan bolak-balik masuk penjara gitu. Itulah kenapa kita lihat yang masuk-masuk itu residivis semua gitu kan, residivis yang udah berkali-kali maling gitu, udah 5 kali ketangkap. Itu ketangkapnya, bayangkan ketangkapnya 5 kali, malingnya berapa kali saya nggak tahu. Kalau ketangkapnya 5 kali kan nggak mungkin malingnya juga 5 kali gitu ya. Ya mungkin aja, tapi kecil sekali peluang itu. Nggak mungkin setiap dia maling ketahuan, setiap dia maling ketangkap. Biasanya udah berkali-kali baru ketangkap. Jadi saya nggak tahu ya ini sebenarnya udah keberapa kali si JT ini berselingkuh, tapi ini yang ke-6 kali dipergoki ya, dibilang sama pendeta very very clear, ini ke-6 kalinya dipergoki sehingga udah biasa gitu. Jadi macam istrinya itu udah macam makanan sehari-hari, udah nggak aneh ya, udah istilahnya hatinya pun udah kayak udahlah gitu, yang penting jangan lagi gitu kan. Mau marah pun udah malas mungkin. Orang kalau udah ketangkap sampai 6 kali juga mau marah udah malas tuh istrinya, ya udah malas. Tetapi ya karena mereka ini hamba Tuhan ya, mengaku hamba Tuhan, nggak bisa cerai. Ini saya kasihan sebenarnya sama istrinya. Ini kalau orang biasa saya rasa udah cerai ya. Orang biasa kalau sampai memergoki suaminya 6 kali selingkuh, saya rasa nggak ada yang mau tahan ya, pasti akan minta cerai. Tetapi karena mereka mereka terganjal sama statusnya, ya kalau sampai cerai kan dua-duanya nggak dipakai lagi di gereja ya, pasti dua-duanya nggak dipakai, nggak ada yang mau percaya lagi, mau makan apa, ya mau usaha apa juga udah tua gitu ya, umur segini mau cari kerja lagi nggak bisa, paling usahalah ya. Kalau mau usaha pun mau usaha apa kondisi gini, kalaupun ada skill, kalau mau nge-YouTube ya, mau YouTube jadi pelayanan juga susah. Oten-oten pasti udah nggak mau nonton. Oten-oten pasti udah jijik juga ya kalau tahu orangnya seperti itu. Oke, kita putarkan dulu pernyataan dari pendeta very very clear, dan saya jamin ini sangat ngakak ya. Saya jamin ini sangat ngakak. Saya nggak tahu ya.
Ini mungkin talentanya pendeta HTD ya. Dia kalau ngomong tuh memang sangat lucu. Dia punya bakat natural ini sebagai stand up comedy ya. Mungkin Pak HTD daripada Anda jadi pendeta, mungkin jadi ikut suci bisa menang ini. Oke, kita tonton dulu ya. Dia bikin judul Janda Finish It ya. Tuhan tempat bergantung bukan digantung. Ini kok mirip Goldian. Ini pernyataan yang Goldian ini. Tuhan tempat bergantung bukan yang digantung. Oke, kita putarkan. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya adalah begini. Tuhan tempat bergantung bukan Tuhan digantung. Ya. Yang digantung itu entah apa ya, saya juga nggak ngerti kenapa harus digantung oleh Tuhan. Saudara-saudaraku mu'alaf, kita dan saudara-saudaraku umat muslim, bingkainya adalah kita Indonesia ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Saya akan jawab ini ya, dengan bingkai saling toleransi ya. Sebelumnya saya akan menyelipkan tentang ribut-ribut. Nah, ini pasti menarik, ini pasti pada didengar ini kalau yang ini ya. Ya, saya sengaja selipkan dalam khotbah ini ya. Tentang ribut-ribut dua pendeta. Saifuddin Ibrahim di Amerika dengan pendeta lain di dalam negeri ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ribut-ribut ini sudah selesai. Saya ulang, sudah selesai. Ya, sebab sudah dilakukan sidak atau inspeksi mendadak. Itu kata lain yang lebih lembut daripada digrebek gitu. Sudah diadakan sidak oleh istri dan anaknya. Sudah selesai bulan Februari lalu. Ya, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak istri dan anaknya yang melakukan sidak bisa menerima. Kenapa kok bisa menerima? Sebab ini kejadian ke-6 kalinya. Waduh, ini ke-6 kalinya, jadi sudah terbiasa. Ya, sudah selesai ya. Jandanya juga sudah selesai ya. Jandanya sudah nggak tahu kemana sekarang ya. Kemudian pokoknya sudah selesai itu intinya ya. Jadi janganlah lagi ya. Jadi istri dan anaknya bisa menerima, bisa, wong udah biasa. Ini udah ke-6 kalinya. Ini saya udah nonton yang kedua kali ya. Ini saya nonton kedua kali, tapi saya tetap apa ya, nggak bisa tahan ini. Ini asli ngelawak ya. Jadi udah biasa ya. Ya ini kayak orang pacaran atau apalah ya. Kalau pacaran kan misalnya cowoknya suka ini ya, suka bohong. Nah, terakhir minta maaf ya udah dimaafin lagi karena udah biasa. Udah biasa disakitin. Aduh, sakit perut. Oke, lanjut. Tapi ya saya nggak nyangka ya, ini kalau pendeta HTD yang ngomong, tak kenapa kok jadi lucu kali, karena memang mungkin ekspresi wajahnya dan mimik mukanya ya. Ini orang memang, saya lihat ya, kalau pendeta HTD ini sukacitanya luar biasa. Kita bisa lihat dari wajahnya itu selalu senyum dan mukanya itu kayak baby Hui itu ya, kayak kartun baby Hui. Oke, lanjut. Ya, saudara-saudara sudah selesai, ini sudah dianggap selesai dan mohon sudahlah soal rebutan janda sudah diakhiri saja ya. Ya sudahlah, itu sudah memang seperti itu. Kalau diurut-urut nanti bisa sampai big boss-nya itu ya, si badan Tambun itu nanti bisa kena nanti kalau sampai diurut-urut sampai ke atasnya ya. Ya, di sini saya nggak tahu ya, ini yang dimaksud badan Tambun siapa ini ya? Siapa badan Tambun? Karena yang badan Tambun di gereja itu banyak sekali, bahkan HTD juga badan Tambun ya. Saya nggak tahu siapa ini maksud ya, apa pendeta Gilbert Lumondong ya, karena Gilbert Lumondong itu memang identik dengan badan yang Tambun ya, badan yang besar ya, perutnya besar. Oke, saya lanjut ya, saya nggak tahu nih ya, saya cuman penasaran ya, saya cuma penasaran siapa nih big bossnya yang badan Tambun, karena setahu saya memang Saifuddin dan Joshua Teu dulu muridnya Gilbert Lumondong ya, memang muridnya dia ya, mereka tuh muridnya dia di GBI-nya si Gilbert. Oke, kita lanjut.
di gereja ini, di gerejanya sinodenya Saifuddin Ibrahim, itu memungut persepuluhan dan buah sulung. Persepuluhan itu tahu sendirilah, ngomong gampangnya 10% dari penghasilan. Buah sulung itu hasil pertama kita kerja gitu ya. Mestinya sih cuma seberkas, tapi karena ini sudah batal kok, persepuluhan sama buah sulung ini sudah batal ya, itu kan Taurat. Tapi masih dipungut oleh gereja itu. Lalu timbul masalah. Kalau orang kerja diambil buah sulung sama persepuluhan mungkin masuk akal. Pertanyaannya janda bagaimana? Para janda bagaimana cara memberi buah sulung? Dia kan juga kadang-kadang tidak kerja. Lalu terjadi hereihan atau anekdot atau humor di kalangan ini. Ya biar saja janda tidak memberi buah sulung, kan janda punya buah. Ya. Jadi di gereja ini ya, di gereja sinode ini parah Pak, super parah saya bilang Pak, super parah ini di sinode gereja ini Pak. Ya. Kalau memungut buah sulung, janda tidak dibungut buah sulung, tapi mereka ingat janda ini punya buah, nggak tahu buah apa. Sudah segitu saja ya, saya akan. Jadi dibilang kalau janda ya memang susah kita kalau tagih buah sulung dari penghasilannya. Jadi kita tagih apa? Oh, dia kan ada buah gitu ya, ada buah yang lain. Aduh, kacau sekali. Jadi gini ya, bagi teman-teman ya, terutama teman-teman muslim yang nggak tahu buah sulung itu apa ya. Buah sulung itu adalah persembahan dari pertama kali dari tahun baru. Jadi misal pergantian tahun ya, pergantian tahun. Terus kan kalau di luar itu kan di 4 musim itu kan pertama kali itu kan dihitung musim semi ya. Musim semi adalah musim pertama gitu ya. Dan biasanya buah sulung itu adalah penghasilan pertama ya. Kalau kita bertani ya penghasilan pertama kita dari hasil pertanian. Tapi kalau ya kerja pendapatan kita dari bulan pertama. Jadi misalnya bulan 1 gaji kamu 5 juta. Ya udah itu 5 juta kamu serahkan ke gereja. Jadi selain 10% ada lagi yang namanya buah sulung ya. Jadi buah sulung itu adalah penghasilan pertama ya. Jadi hitungannya kalau zaman dulu itu kan mereka bertani dan kalau nggak bertani ya ini pelihara daging gitu ya. Kalau bertani biasa dibilang dikasih seberkas ya, seberkas gandum gitu ya, seberkas gandum atau seberkas hasil panen gitu. Kalau misalnya kamu beternak, misalnya kamu dapat penghasilan 5 ekor atau 10 ekor selama setahun itu, selama bulan itu ya kamu kasihlah 1 ekor atau 2 ekor kepada gereja ya. Jadi dari 5 juta dikasih biasa berapa gitu. Tapi itu biasanya kalau yang untuk gaji disuruh semua gitu ya. Untuk gaji biasa dibilang udahlah semua aja kasih biar gampang hitungnya. Ya, tapi tergantung pemahaman masing-masing ya. Tergantung pemahaman masing-masing beda-beda. Ada orang mengartikan itu penghasilan dia selama 1 bulan di bulan pertama itu dikasih semua atau enggak kasih setengah ya. Kasih setengah. Tapi terserah karena patokannya kalau zaman dulu kan nggak ada pakai persen duit kalau buah sulung itu. Tapi dibilang gandum gitu ya. Kalau asal usulnya di perjanjian lamanya seperti itu. Di perjanjian lama kan seperti itu. Jadi diberikan yang terbaik. Jadi misalnya kamu punya 10 ternak atau 5 ternak tadi ya, kamu kasih 1, tapi itu yang terbaik. Ya, misalnya dari 5 itu ada 1 yang paling sehat, nah itu yang kamu kasih. Ya, dari gandum yang paling bagus punya gandum itu yang kamu kasih. Ya, jadi itulah buah sulung. Dan saya juga bingung kenapa dianekdotkan buah sulung itu kalau di janda bagaimana ya? Dibilang kalau di janda bagaimana? Ya kalau di janda dikasihlah buah yang lain. Karena janda punya buah yang lain, dikasihlah buah yang lain. Ini memang pendeta yang sangat kacau ya. Dan bagi teman-teman yang lagi puasa jangan berpikiran aneh-aneh, kita bawa lucu-lucu aja ya. Yang ginian jangan kalian imajinasikan, jangan kalian aneh-aneh gitu. Nanti batal puasa kita. Saya nggak tahu ini saya udah batal atau enggak. Karena dari tadi saya ketawa ya. Saya ketawa, cuman saya nggak mikir aneh-aneh. Ya saya nggak mikir aneh-aneh, cuman saya nggak jangka bisa kepikiran si pendeta HTD ini ya, pendeta very very clear ini bisa mikir sampai ke sana. sampai apa ya? Takjub gitu ya, sampai takjub dan betapa luar biasanya
dia berkata-kata, atau ini dia lagi kepenuhan ya. Mungkin inilah orang kalau lagi kepenuhan, kata-katanya luar biasa, menghipnotis kita. Ya. Sangat menghipnotis kita nih pendeta HTD nih ya. Pendeta very very clear. Mungkin saya putarkan sedikit. Teman-teman bisa lihat memang kelucuan dari mukanya ini. Ya nampak nggak ada istilahnya aneh-aneh. Beda sama Luga. Kalau Luga dia mau ngarang bebas itu matanya naik ke atas, ke kiri ya. Nampak lagi berpikir untuk mengarang. Kalau ini nggak, ngalirnya luar biasa. HTD ini kalau ngomong tuh wah macam benar-benar sungai gitu ya, mengalir gitu. Khotbah yang lain. Ya, biasanya ini yang didengerin yang awal ini justru yang bikin heboh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat Islam ya. Bingkainya kita toleransi. Enggak apa-apa pertanyaan begini kalau saya santai saja, tidak usah ngegas ya. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan digantung. Ya. Yang bilang Tuhan digantung siapa? Saudaraku umat Islam ya. Jadi dia menyinggung masalah Tuhan yang digantung ya. Jadi saya putarkan bentar, kenapa? Karena saya cuma pengen bilang ya, kalau Tuhan mereka nggak digantung, siapa yang digantung ya? Saya juga bingung, siapa yang selama ini disebut sebagai Tuhan yang digantung. Terus kedua, apa ini ada hubungannya dengan buah yang digantung? Karena kalau buah itu kan kebanyakan ya, mayoritas buah itu kan tergantung ya, dia bergantungan buah itu. Kecuali buah yang dari tanah, ya selebihnya kalau yang dari pohon biasanya dia bergantungan. Ya tapi udahlah ya, ini untuk intermezzo aja. Ya kita doakan pendeta HTD sehat-sehat selalu. Ya semoga pendeta HTD ini bisa terus berkicau ya, terus berkicau sehingga kita bisa dapat konten. ini saya cuma rekap. Kalau nggak saya mau undang bakul kompor kita nih ya. Ada Bang Aryubi yang benar-benar luar biasa ini. Jadi 6 kali ya di sini kita dapat pernyataan. Udah 6 kali ketangkap ya, 6 kali ketangkap. Yang nggak ketangkap saya nggak tahu berapa kali. Terus yang kedua, bahwa janda juga punya buah sulung ya, dia juga bisa memberikan buah sulung. Cuman memberikan buah sulungnya ya mungkin bukan dalam bentuk uang, bukan bentuk barang gitu ya. Barang itu masuk barang atau enggak ya? Saya nggak tahu ya ini masuk barang atau enggak. Intinya dia nggak ngasih dalam bentuk uang lah ya. Dia nggak ngasih dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk buah saja ya, karena namanya buah sulung. Ampun lah saya ini. Astaga. Astagfirullah nih. Ampun ini memang harus minta ampun nih kita sama Allah ya. Luar biasa nih. Apa ya, kita punya emosi dikocok-kocok oleh si pendeta HTD ini ya. Benar-benar diobrak-abrik kita punya perasaan nih. Wah, luar biasa nih. Dan saya nggak tahu bagaimana teman-teman Oten akan menanggapi, tapi saya dengar kabar nih ya. Saya dengar kabar dari grupnya Kristen ya, dari grupnya Kristen itu youtuber-youtuber Kristen itu udah mulai marah, sangat marah dengan pendeta HTD karena dianggap mempermalukan kekristenan dan membuka aib mereka ya, dianggap sudah membuka aib mereka sehingga ini marah dan berencana ingin melaporkan pendeta HTD ya. Jadi pendeta HTD ini sudah banyak selintingan akan dilaporkan, sehingga saya rasa teman-teman ya yang fans atau senang dengan pendeta HTD, mari kita doakan semoga pendeta HTD bisa melewatinya. Dan kalaupun pendeta HTD butuh bantuan kita, jangan segan-segan ya. Jangan segan-segan meminta bantuan. Dan saya rasa ya, insya Allah semua teman-teman muslim, nggak semua mungkin ya, mayoritas saya bilang aja lah ya, insya Allah mayoritas teman muslim siap membantu. Ya, siap membantu, bahkan saya secara pribadi saya katakan, saya siap membantu pendeta HTD ya. Apa yang bisa kami bantu, silakan Anda sampaikan, maka kami akan bantu sebisa mungkin ya. Dan saya rasa teman-teman penonton-penonton di sini juga setuju ya. Silakan teman-teman kirimkan pendapat Anda melalui kolom komentar ya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang pendeta HTD dan bagaimana Anda melihat kalau pendeta HTD ini dilaporkan ke polisi oleh para oten-oten ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kita dukung terus kebersamaan ya antara umat muslim dan umat-umat beragama lainnya di Indonesia. Kita junjung persatuan, jangan terpecah belah hanya karena penghujat-penghujat yang ingin merusak Indonesia. Makasih nih buat teman-teman semua ya. Jadi di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup para janda ya, hidup para janda.